Halo semua, balik lagi dengan aku Thomas Budianto dan Saya Giovanni Budianto. ya, jadi kali ini kita bakal ngebahas tentang pemukulan Ade Armando. Penganiayaan. Penganiayaan. Tapi sebelum itu kita bakal nonton nih ada 6 fakta yang ini ada artikel atau kayak di sosial media ini dari detik.com. Tonton dulu deh. 6 fakta pengeroyokan Ade Armando. 1. Ade Armando merupakan dosen Universitas Indonesia. 2. Pengeroyokan terjadi di depan gedung DPR RI. 3. Pelaku pengeroyokan bukan mahasiswa. 4. Ade Armando mengalami luka serius di bagian kepala dan harus dirawat intensif. 5. Pelaku pengeroyokan Ade Armando sudah diidentifikasi. 6. Ade Armando datang ke demo untuk melakukan peliputan atas nama Pergerakan Indonesia untuk Semua. Nah, ini berarti dia untuk konten YouTube ya. Dia datang itu buat, kalau saya nggak salah baca, dia untuk mendukung demonya, untuk mendukung mahasiswa dan juga untuk agenda-agendanya. agenda mahasiswa dan juga untuk peliputan konten YouTube. Oke, mungkin kalau saya belum begitu kenal sama Ade Armando, mungkin Dedek bisa jelasin deh Ade Armando. Kalau saya sih nggak kenal juga, cuman saya tahu tentang Ade Armando sudah cukup lama. Awalnya Ade Armando tuh sebagai dosen di UI yang cukup vokal, pegiat di medsos juga, yang vokal untuk menyuarakan NKRI. Ini sejauh yang saya tahu ya, menyuarakan NKRI untuk Indonesia. Jadi Pak Ade Armando ini sangat-sangat menentang pihak-pihak yang radikal, pihak-pihak pemecah belah bangsa. Ya, yang tidak Bhinneka Tunggal Ika ya. Ya, dan vokalnya cukup keras juga. Oke. Jadi musuhnya banyak. Ya, bisa dibilang gitu. Musuhnya banyak. Seperti itu ya, latar belakang Ade Armando. Sebatas itu aja yang garis besarnya yang kita tahu. Terus kan dia jadi viral nih gara-gara pengeroyokan di depan gedung DPR. Kontennya di Cokro TV kebanyakan. Ya, kontennya di YouTube Cokro TV. Ya, betul. Terus, Jadi pertama kita bahas tentang penganiayaan ini, kita setuju atau tidak nih? kalau aku jelas nggak setuju. Namanya kekerasan itu tidak setuju. Tidak menyelesaikan masalah dan itu bakal, ya kita udah, Tidak pernah dibenarkan. ya itu udah, kita udah manusia modern gitu. Kita udah ada aturan, kita udah ada hukum, udah ada sosial norma juga. Jadi sudah tidak zaman gitu kekerasan. Kalau menurut saya gitu. Walaupun zaman tetap salah. Salah. Walaupun zaman. Iya, zaman dulu kan mungkin lebih gampang terjadi ya, kayak Iya. salah sedikit pukul, salah sedikit. Dulu bisa, sekarang nggak bisa. Sekarang ada hukum. Walaupun hukum juga kadang-kadang berpihak. Hukum bisa dibeli dan bisa berpihak. Bisa fleksibel. Ya, fleksibel. Cuma tetap pada intinya saya tidak membenarkan kekerasan. Betul. Saya juga nggak setuju sama sekali. Lalu kita membahas kenapa kita nggak setuju tadi, karena kita udah sepakat nggak setuju ya. Ya itu tadi yang tadi sudah saya jelaskan, tidak setujunya karena itu tadi. Padahal gini, sepertinya ya kalau saya analisa dari yang tadi pembahasan kita, Pak Ade Armando ini banyak musuhnya karena kevokalannya beliau. Musuhnya dari berbagai sisi, kebanyakan mungkin dari pihak-pihak yang pemecah belah NKRI mungkin. Mayoritas yang radikal. Ya, Yeah. mayoritas yang radikal lah, yang memiliki ideologi yang ekstrim mungkin. Banyak musuhnya dari situ. Nah, berarti kalau misalnya perbedaan ideologi juga tidak bisa dibenarkan ya, kekerasan itu. Nggak bisa dibenarkan, jelas dong. Kan udah nggak boleh dong. Oke. Kalau ada orang-orang, aku bilang kalau ada orang-orang yang melakukan kekerasan, kejahatan fisik itu oknum jatuhnya. Karena agama manapun nggak ada yang ngajarin kekerasan, kejahatan. Dan suku manapun. Ya, suku manapun juga nggak ada. Saya yakin itu. Ya. Berarti gini, kalau misalnya ada ideologi, ajaran ataupun suku yang bertentangan dengan kita, sebenarnya kita punya cara-cara yang lebih baik untuk menunjukkan ketidaksepahaman kita. Ada jalan yang diatur sama konstitusi. Ya, seperti ini mungkin contohnya. Ya, bersuara dengan cara yang lain. Berdiskusi. Cuma memang kalau bisa dibilang banyak yang ngomong, Ade Armando ya bodoh sendiri gitu ke situ gitu kan. Terlalu Terlalu berani dia. Memang buat konten ya. Ini jelas buat konten, masuk akal sih. Soalnya kan itu
yang lagi hot memang Tapi demo sebenarnya kemarin. gini, mungkin ada Armando waktu itu berpikir bahwa dia tidak di situ untuk berada di sisi yang berseberangan. Ya, untuk mendukung mahasiswa. Tapi kenapa malah? Nah, berarti ada yang pemprovokasi, ada yang orang Kalau musuhnya dari bagian musuh-musuhnya Sisi ada sana. Armando ya, yang disusupi ke demo tersebut, ke demo mahasiswa ini udah disusupi dengan orang-orang. Ya tadi kan dibilang pelaku pemukulan ini bukan mahasiswa. Karena biasanya setiap aksi massa tuh ada penunggangnya. Ya menunggang. Jadi kayak gini ya, kalau misalnya ribut itu ribut, wah berarti mahasiswa tidak kondusif gitu, demonya nggak benar gitu Bukan, kan. mungkin ada tindakan represif dari aparat. Ya ceritanya aparat yang melakukan Tindakan. kekerasan dulu terus balas gitu. Atau Ya. misalnya kalau misal ada Armandonya bener-bener kecelakaan yang sampai gimana terus meninggal, itu kan lebih parah lagi malahan. Wih, aparat melakukan kekerasan sampai ada Armando meninggal gitu. Ayo semua turun, ribut gitu kan. Ya. Nah itu kayak mau menggulingkan pemerintah jatuhnya, jatuhnya. Mungkin mau memberikan misleading information kepada masyarakat, jadi mau bikin chaos gitu. Ya mau buat ribut gitu, intinya mau buat kacau. Soalnya kalau nggak salah, sebelum adanya pemukulan, itu sudah ada beberapa orang yang ngefoto, taruh di sosmed atau bahkan nge-story Maksudnya live. ada Armando di situ. Tulis gitu. kayak iya ada Armando di situ. Bahkan sebelum pemukulan, kalau nggak salah ada yang teriak pelaku penista agama. Jadi tiba-tiba kayak satu orang ngepletak kepalanya, terus berikutnya lanjut. Pertama katanya ibu-ibu marah-marah kan. Ya bahkan ada teriakan-teriakan. Terus aku juga ada nonton tuh yang Kokoh ada nonton Twitternya yang ada Armando telah meninggal, ayo semua turun ke jalan. Ya. Yang gitu bro. Serius itu Jadi menurut saya sebenarnya itu hoax semua. Jadi mereka tuh hoax semua. Yang dilakukan Ada itu maksudnya berarti. sama sekali Nggak tahu maksudnya apa. nggak ada hubungannya sama demo itu. Kayaknya nggak ada. Ya kan? Gimana sih? Iya, ada hubungannya. Ya, ada maksudnya nunggangin. Jadi kita nih diskusi nih langkah ke depannya yang harus dilakukan. Mungkin kita bisa memberikan masukan kepada pembuat kebijakan untuk melakukan tindakan preventif maupun represif, gimana supaya hal yang sama ini tidak terulang lagi. Oh, jadi supaya maksudnya demo-demo mahasiswa ataupun masyarakat bagian manapun tuh gimana supaya tidak ditunggangin ya? Betul. Atau Dibuat chaos gitu. ya Kalau Koko bilang pasang kamera di segala titik di terus tempat kameranya demo. dibeli, diambil, dijual. Oh, ya, bisa juga. Ya maksudnya harus ada yang mengawasi dan ada videonya gitu. Jadi bisa dicek kebenarannya. Ini kita ngomong sesuatu yang memang susah ya. Drone kah entah apa kah. Habis itu semua pendemo harus terlihat bisa teridentifikasi dengan jelas. Harus terdata lah. Ya, harus terdata. Terus habis itu kalau misalnya pendemo pun Sebenarnya kalau kata salah, itu tuh di pemerintah itu sudah ada aturannya. Jadi ada namanya Korlap, koordinator lapangan. Setiap kali mau demo, nanti Korlap ini memberikan data yang datang polisi? entah polisi atau entah penegak keamanan itu yang datang berapa orang, berapa ribu atau berapa ratus, terus dari mana aja dan dari organisasi mana tuh harusnya ada. Nah tapi kembali tadi karena ada penunggang itu. ya, dan nggak ada videonya kan. Kalau ada video jelas gampang teridentifikasi. Maksudnya Apapun kalau lah. gini, kalau demo mau kondusif kan nggak perlu pakai gini-gini masker apa gitu kan. Kecuali udah tahu mau ribut duluan. Tapi kalau COVID ini ya Ya, ini kita ngomong ke dalam depannya. nanti. kondisi normal ya ke depan. Nah, terus pihak misal contoh nih mahasiswa pun harus melindungi diri mereka sendiri dengan cara kalau ada pihak lain yang sepertinya bukan mahasiswa muda ya. Jadi kalau ada yang beruban, tuh udah jelas bukan mahasiswa dong. Kalau dosen, ya bukan ketahuan. bagian dari mereka. Ya bukan bagian dari mereka. Karena kan, nah itu kita mencegah supaya bisa disusupin. Nah mereka harus lapor, ini siapa, ini orang ini siapa, jangan boleh ikut gitu. Mungkin harusnya ada payung hukum untuk penegak di lapangan supaya nggak dibilang dia otoriter dan represif. Jadi gini, kalau misalnya mau membubarkan, itu harus ada klausul kejelasan membubarkan karena apa. Contoh kayak ada orang yang tidak bisa diidentifikasi masuk, berarti berhak untuk melakukan tindakan pembubaran paksa.
Oh, Mungkin ya. itu dari mana? Dari pihak mana? Yang membubarkan dari pihak mana? Eh, dari mahasiswa aparat. sendiri kah atau Aparat. Jadi mahasiswa pun harus melindungi dirinya dong. Kalau dia mau gerakan itu Terus terus jalan. jalan, Oh, jangan paham, sampai paham. disusupin. Benar. Ya, Jadi itu supaya dari kesadaran diri itu juga. pencegahannya seperti itu kalau menurut saya salah satunya. Video, terus habis itu peraturan-peraturan yang lebih jelas seperti bisa diidentifikasi, habis itu boleh membubarkan kalau ada yang aneh gitu atau ada yang disusupin. Tapi susah membubarkan orang bisa sampai ya 300 ya susah kali. 500 ya susah lah. 1000 gitu. Indonesia kan penduduknya banyak. Betul. Susah, cuman ya itu idealnya Ini seperti dalam itu. Ya. kondisi ideal. Idealnya Tapi seperti itu. sebenarnya masih memungkinkan. Soalnya kalau saya nggak salah ya, di undang-undang anti terorisme juga sebelumnya pihak keamanan, contohnya dalam kasus ini Densus 88 anti teroris itu dulu sebelum adanya undang-undang anti terorisme direvisi itu tidak boleh melakukan tindakan kuratif sebelum kuratif tuh kayak yang stop di tengah gitu. Sebelum adanya tindakan yang nyata. Jadi kalau kita masih bicara-bicara gini itu nggak boleh. Oh, oke. Dia nggak boleh apa-apa. Kayak asas praduga bahwa dia cuman joking or something. Kecuali kita benar-benar melakukan, baru kita. Nah, makanya setelah Masa tunggu bom dulu. Ya, makanya setelah bom di Surabaya. Lalu kalau ini sejauh yang saya tahu ya, tolong dikoreksi kalau saya salah. Iya, korek. Kalau kita salah ya. Oke. Sejak bom di Surabaya, Surabaya, legislatif sama eksekutif bersama-sama menyelesaikan secepat kilat tiba-tiba revisi undang-undang anti terorisme yang membolehkan pencegahan ini walaupun hanya masih bersifat di angan-angan, di angan-angan, bukan joke ya. Kayak kita bicara, kita chat. Tapi itu sudah benar-benar dalam tahap. Maksudnya kalau bercanda itu kayak nggak mungkin gitu ya? Mungkin ya. Mungkin. Ya, sudah boleh untuk kayak kamu ngapain? Tangkap. Enggak, kita bicara dulu. Kamu ngapain? Kayak gitu. Oke. Nah, jadi mungkin sebenarnya kalau hal itu aja yang orangnya nggak kelihatan bisa, apalagi orang yang di lapangan udah ada tuh jelas. Pada waktu demo gitu lah. Harusnya gampang. Ya. Harusnya bisa. Ya boleh. Oke, Terus untuk preventifnya gimana? Oh, itu tadi udah preventif ya. Termasuk. Oke. Langsung deh. Oke. Berarti kedepannya pelajarannya supaya nggak terjadi lagi kejadian yang sama gimana? Yang tadi. Apakah aktivisnya diem atau? Aktivis nggak boleh dong didiamkan. Justru orang-orang yang seperti Ade Armando ini kan dia maksudnya dosen UI ya. Masuk UI ya susah banget bro. Kalau nggak tahu ya sis. Apalagi jadi dosennya ya. Berarti dia orang yang sangat berpendidikan dan maksudnya pemikirannya harusnya wawasannya cukup luas dan juga bijaksana. Sebenarnya pro kontra sih sebenarnya pasti ada yang tidak setuju tapi juga secara kita harus akademik lihat, lebih baik lah pasti. Dan juga kita harus lihat kalau bobotnya itu banyak yang suka atau banyak yang nggak suka gitu kan, karena orang Tuhan Yesus banyak yang ada juga yang nggak suka, ada kan bingung ya. Tapi maksudnya harus ada orang yang berani ngomong. Oke. Berarti aktivis jangan diam ya? Jangan diam, tetap harus ngomong. Pak Ade Armando juga harus tetap. Ada kok beritanya dia bakal lebih gila lagi katanya. Gitu ya? Okay. Jangan dikira saya habisnya diam katanya. Saya bakal lebih gila lagi gitu katanya. Aku ada lihat berita. Oke. Itu aja. Terus buat masyarakat harusnya kita termasuk kita juga mungkin lebih bijaksana ya. Lebih bijaksana, lebih kritikal, lebih pakai akal sehat, jangan fanatik. Kalau ada ketidaksepahaman terhadap sesuatu ada caranya. Ada caranya. Kita harus bisa untuk setuju tidak setuju. Karena apa? Karena Indonesia ini banyak ragamnya. Bahasanya banyak, ragamnya banyak, sukunya banyak, rasnya banyak, agamanya juga banyak. Bukan satu, intinya gitulah. Bukan cuma satu. Tapi kita berbeda tapi tetap satu gitu loh. Kita harus dipahamin. Jadi makanya kita harus terbuka. Bahkan terhadap undang-undang pun kalau kita tidak setuju sebagai pribadi, kita boleh mengajukan peninjauan ke Mahkamah Konstitusi bahwa undang-undang ini sudah melanggar hak konstitusi kita. Boleh, ada caranya. Boleh, silahkan. Anda Ya, kalau, siapa yang banyak banyak resource untuk memperjuangkan banyak daya ya. Ya, tapi bisa daripada pukul-pukulan. Ya, itu sih. Oke, jadi sampai sini aja ya. Sampai sini aja dulu. Semua yang kita omong ini adalah menurut kita, opini kita, dan itu ada berita-berita yang kita bacakan. Jadi seperti itu. Nanti kalau misalnya kita ada yang salah nih ngomong, silahkan dibenarkan di komen. Oke? Jangan lupa klik subscribe dan like dan juga komentar. Oke? Thank you. See you at the next video.